Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang hukum pidana, yaitu sifat dan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya membuat video di rumah sehingga akan ada banyak suara-suara yang mengganggu, tetapi mudah-mudahan tidak menimbulkan mudah-mudahan tidak membuat teman-teman merasa terganggu begitu ya. Baik, yang pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu terkait dengan tujuan hukum pidana. Apa sih tujuan dari hukum pidana itu? Yang pertama adalah memenuhi rasa keadilan. Memenuhi rasa keadilan. Oke, ini kayaknya nggak usah dijelasin lagi ya. Kemudian yang kedua, melindungi masyarakat. Nah, ini melindungi masyarakat dengan diaturnya perbuatan-perbuatan di dalam undang-undang KUHP misalnya, maka itu merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban ataupun potensial menjadi korban kejahatan atau tindak pidana begitu. Kemudian yang ketiga, melindungi kepentingan individu atau orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan ataupun tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Jadi begini, hukum pidana itu ingin melindungi masyarakat, juga ingin melindungi individu ataupun perseorangan. Perseorangan itu kan berarti dari perbuatan-perbuatan ataupun tindak pidana dari orang lain gitu. Nah, kemudian ingin juga melindungi hak-hak asasi dari individu itu, baik hak asasi yang dilanggar oleh perseorangan lainnya atau individu lainnya maupun oleh negara gitu, ataupun penguasa yang sewenang-wenang gitu di lain pihak tadi gitu kan. Jadi hukum pidana ini ingin melindungi masyarakat, ingin melindungi perseorangan, ingin melindungi hak individu maupun hak masyarakat yang dilanggar oleh masyarakat lainnya atau individu lainnya ataupun oleh negara atau oleh penguasa gitu. Nah, yang ujung-ujungnya nanti untuk mewujudkan rasa keadilan. Nah, rasa keadilan dari masyarakat ataupun dari individu gitu. Tujuan hukum pidana bisa juga dilihat dari aliran klasik dan aliran modern. Jadi secara klasik, tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara atau kesewenang-wenangan penguasa. Nah, aliran klasik ini menekankan ataupun berorientasi pada perbuatan pidana, bukan pada pelakunya. Jadi pada perbuatannya, bukan pada pelakunya gitu. Nah, dalam pemidanaan, aliran klasik ini hanya menganut single track system atau sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana gitu. Nah, kalau kita melihat pijakannya dari aliran klasik ini yaitu asas legalitas, asas kesalahan, juga asas pembalasan atau lex talionis gitu ya. Nah, sebetulnya aliran klasik ini mengemukakan bahwa selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan itu begitu bermanfaat begitu kan. Jadi misalnya yang pertama adalah meningkatkan perbaikan diri pada pelaku kejahatan, kemudian menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan dan memberi ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Nah, ini aliran klasik sebetulnya sudah memikirkan ganti rugi gitu terhadap pihak ataupun korban gitu yang dirugikan dari adanya tindak pidana. Tetapi tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Nah, ini berbeda dengan aliran modern. Tujuan hukum pidana menurut aliran modern adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada asas hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat gitu. Aliran modern ini menekankan ataupun berorientasi pada pelaku. Nah, jika tadi yang klasik itu melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa dan menekankan kepada orientasinya itu pada perbuatan, nah kalau modern melindungi masyarakat dari kejahatan gitu, yang menekankan ataupun berorientasi pada pelaku.
Nah, sehingga pijakannya aliran modern ini untuk memerangi kejahatan, kemudian melindungi masyarakat, memperhatikan disiplin ilmu seperti kriminologi, psikologi gitu. Jadi nggak hanya ilmu hukum pidana saja ketika menerapkan pemidanaan. Kemudian juga memperhatikan ultimum remedium, bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Atau dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila sarana penegak hukum yang lainnya itu tidak berfungsi, gitu. Nah, itu tadi tujuan hukum pidana menurut aliran klasik dan aliran modern. Oke, lalu sifat hukum pidana. Nah, secara umum hukum pidana ini termasuk ke dalam hukum publik dengan karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pelaksanaan terhadap pelanggaran dari ketentuan hukum pidana sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah. Jadi, kalaupun ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka pelaksanaan terkait dengan ketentuan hukum pidana, bagaimana caranya itu sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintah. Karena dia sifatnya publik, jadi antara individu warga negara dengan negaranya. Yang kedua, hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara dan dijalankan demi kepentingan masyarakat, serta hanya diterapkan bila mana masyarakat memerlukannya. Nah, jadi kalau memang masyarakat bisa menyelesaikan sendiri ketika ada sebuah peristiwa hukum, maka tidak perlu lagi ada hukum pidana di situ. Hukum pidana hadir, hukum pidana muncul, hukum pidana diterapkan jika masyarakat memerlukannya. Itulah yang disebut dengan ultimum remedium tadi, the last resort gitu ya. Nanti mungkin ke depan kita akan bahas tentang ultimum remedium. Nah, kemudian yang ketiga, sanksi pidana tetap ada walaupun perbuatan yang menimbulkan tindak pidana dilakukan orang atas persetujuan korban. Misalnya si korban ingin tolong bunuh saya gitu, tolong perkosa saya gitu. Nah, itu sanksi pidana tetap berlaku, tetap ada bagi si pelaku gitu, walaupun itu atas persetujuan korban. Nah, yang keempat, titik berat hukum pidana adalah kepentingan umum gitu. Jadi bukan kepentingan individu gitu, tetapi dia kepentingan umum, titik beratnya. Nah, Utrecht mengatakan bahwa hukum pidana mempunyai tempat tersendiri. Artinya tidak bersifat publik maupun privat. Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa, kata Utrecht demikian. Kenapa? Karena hukum pidana tidak menciptakan kaidah hukum baru, tetapi mengambil kaidah dari hukum lain kemudian menetapkan sanksi. Gitu. Nah, seperti sekarang banyak hukum-hukum administrasi negara yang bersanksi pidana. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak terkait dengan tindak pidana, tetapi kemudian diberikan sanksi. Hukum lingkungan misalnya gitu ya, hukum administrasi negara, kemudian semacam perda gitu ya. Lalu kewajiban-kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh bidang hukum lain ditegaskan dengan suatu paksaan istimewa atau disebut sanksi yang lebih keras dari bidang hukum lain tersebut. Maka hukum pidana itu disebut juga nestapa gitu ya. Karena pidana itu artinya sanksi atau derita gitu, penderitaan. Sehingga sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa karena isinya berupa nestapa. Dia menentukan sanksi ataupun nestapa ataupun penderitaan, penjeraan kepada perbuatan-perbuatan yang diatur sebelumnya gitu. Video kali ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.